dosa yang di luar lebih besar, padahal kita boleh jadi dosanya lebih banyak. Betul? Jadi saat kita putus asa dengan ampunan Allah, dosa atau tidak? Dosa. Makanya mohon maaf ya, Allah itu ampunannya lebih luas, lebih besar dibanding dengan dosa-dosa kita. Tetapi ingat, jangan karena Allah maha pengampun Ustaz, Allah maha pemaaf, udah bikin dosa aja dulu. Jangan. Itu dosa yang kelima tuh. Menyepelekan dosa karena kita menganggap kalau Allah maha pengampun. Na'udzubillahi min. Berarti apa? Kalau tahu kita bikin dosa, tahu salah, segera bertaubat, minta ampun kepada Allah subhanahu. Maka orang yang spiritualnya meningkat, dia lebih tenang. Kenapa? Karena hidupnya hanya sibuk dengan perbaikan dalam dirinya. Evaluasi diri. Kalau bahasa ininya apa? Muhasabah. Apa? Mohon izin ya, apa yang membuat kita sibuk dengan aib dan dosa orang lain? Apa kira-kira? Halo? Ibu-ibu tak biasa nama tah. Apa yang membuat kita sering sibuk dengan aib dan dosa orang lain? Jawabannya karena kita jarang dan tidak muhasabah diri. Betul apa enggak? Karena kita tidak pernah mengevaluasi diri. Betul apa enggak? Seakan-akan, mohon izin, mohon maaf, dosa yang di luar lebih besar, padahal kita boleh jadi dosanya lebih banyak. Betul? Ada bahasa begini, apa tuh? Semut di ujung apa? Semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kelewatan, kan begitu kan? Kenapa? Karena kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Salah satunya karena kita jarang mengevaluasi diri, alias gampangnya jarang minta ampun kepada. Makanya mohon maaf ya, kalau bapak ibu nanya nih sama Ahilman nih, kira-kira saya teh doa apa lagi ya? Udah semua doa saya minta, kira-kira doa apa lagi? Kalau kita pusing, udah banyakin doa minta ampun aja. Kan kadang-kadang, Ustadz, saya minta apa lagi ya? Udah minta nih semua Ustadz. Kadang-kadang kita ini sibuk minta keinginan kita sama Allah, tapi kita lupa minta ampun kepada. Padahal rumusnya ya, kalau Allah sudah ampuni dosa kita, jangankan kita minta yang lain, Allah kasih sama kita. Nabi SAW itu tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Betul gak? Itu Nabi, itu Rasul. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum, tidak ada. Tapi tidak pernah kurang dari berapa kali? 100 beristighfar. Kita siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab masih menegangkan. Amal dikit. Dosa, ya Rabbana ya Karim. Butuh cara apa lagi? Maka ayo perbanyak istighfar, minimal. Itu minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tanda orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah adalah orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah. Berarti makin dia ngaji, makin dia belajar, makin dia merunduk, dan makin sadar kalau dia tidak memiliki apa-apa kecuali semua diberikan oleh siapa? Allah. Hati-hati ya dengan sifat sombong yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga karena punya sifat apa? Sombong. Berarti kita manusia tidak boleh sombong. Jangan besar kepala, nanti nggak cukup helm. Ya, terus gimana? Belajar merendah, ya.
Jangan meninggi karena kita bukan langit. Belajarlah merendah karena kita hidup di muka bumi. Apa sih yang kita punya dalam hidup kita? Ada nggak? Nggak ada. Semua hanya titipan dari siapa? Dari Allah. Berarti ingat ya, kalau kita ditimpa musibah, diberikan ujian, catat baik-baik. Wama asobakum mim musibatin pabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Berarti apa? Karena ada dosa yang pernah kamu lakukan. Jelas? Oke. Berarti mulai hari ini apa? Ayo, perbanyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Setelah itu apa? Kita punya tujuan apa? Surganya Allah. Dah. Orientasi hidup kita apa? Berjumpa dengan Allah, dapat ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Ingat, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Betul apa betul? Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Berarti siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya hartanya, bukan. Tapi orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat apa? Mati dan mempersiapkan bekal kematian. Berarti selama dia hidup apa sibuknya? Nyiapin bekal. Karena dia nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan hidup kepada diri. Mohon maaf, ada atau tidak sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih ketemu Ramadan sama kita, Ramadan tahun ini nggak ketemu lagi sama kita? Ada apa nggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Boleh jadi kita pun demikian. Kemarin kita diberikan kesempatan Ramadan, belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Berarti apa, Hilman? Selama kita diberikan kesempatan hidup, jangan sia-siakan. Kecuali kita punya orientasi kebaikan dalam hidup kita. Apa? Ingin ridhonya Allah, ingin surganya. Kalau hidup kita udah begitu tuh, udah nikmat. Tolong catat baik-baik ya. Yang membuat hidup kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apa? Karena hidup kita orientasinya hanya sebatas urusan dunia. Ibu bapak, dunia ini makin dicari makin capek. Betul apa enggak? Capek enggak sih? Capek. Tapi Ustadz gimana? Enggak usah nyari dunia. Bukan enggak usah nyari dunia. Silahkan cari dunia, tapi dunia itu jadi wasilah untuk mendapatkan apa? Akhirat. Itu poinnya. Jadi bukan gak boleh nyari dunia, kata siapa? Boleh. Tapi jadikan dunia untuk wasilah mendapatkan urusan apa? Akhirat. Berarti sekarang mohon maaf, kalau dunia gak dapat jangan stres. Kalau dunia gak dapat jangan frustasi. Karena ini hanya apa? Hanya alat. Hanya alat. Berarti masih ada alat lain atau tidak? Masih. Ini pentingnya hidup nih. Orientasi kita kudu karena Allah, ingin ridhonya Allah, masuk surganya Allah. Itu berarti saat dia bisnis gak akan sikut kiri sikut kanan. Kenapa? Zalim, nipu orang, haram hukumnya. Percuma dia dapat, tapi hilang keberkahannya. Ketika dia berumah tangga, maka dia akan jaga betul rumah tangganya. Kenapa? Bukan semata-mata tentang cinta antar pasangan di rumah tangga, tapi tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia diberikan amanah, diberikan kedudukan, diberikan posisi, bukan tentang jabatannya, tapi tentang manfaat yang bisa diberikan selama dia menjabat dalam kehidupannya. Itu poin.